Salam, selamat sore sahabat Talitakum Radio 107,8 FM. Suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Hari ini Selasa 17 Oktober 2022. Sahabat, kita ada dalam sebuah program Suara Kebenaran hari ini. Suara yang menjadi penuntun hidup kita dalam terang firman Tuhan, agar kita senantiasa hidup berkenan di hadapannya. Dan hari ini sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam sebuah tema yang berkata demikian ya. Dari 1 Korintus 10 ayat 31, hidup yang bernilai ya. Tentu kita akan membangun nilai-nilai hidup kita ya, yang menjadi bekal kelak sampai kita di rumah Bapa di sorga. Dan sore hari ini bersama saya Pendeta Suartono. Sahabat juga dapat berinteraksi ya dengan kami melalui nomor telepon di 0812 994577 ya, atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp di nomor telepon 0821 2347 1340. Saya ulangi ya, di nomor 0821 2347 1340. Dan kita akan memulaikan acara kita ya 1 jam ke depan, dan saya mengajak kita di tengah kesibukan sahabat Talitakum dimanapun berada, baik yang stay tune di frekuensi 107,8 FM maupun sahabat barangkali menggunakan aplikasi ya yang tersedia di Play Store kita. Sahabat Talitakum, untuk memulaikan kita hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa ya, karena kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dan fenomena-fenomena yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini melalui frekuensi 107,8 FM Radio Talitakum Bekasi. Kami mohon Tuhan supaya frekuensi ini Tuhan jaga dan berkati sehingga menjadi keberkatan bagi komunitas dan juga tentu bagi sahabat yang hari ini meskipun tidak dalam sebuah frekuensi di 107,8 FM, tapi ada dalam aplikasi yang tersedia di Play Store. Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu dari tempat ini di studio dan jadi berkat bagi setiap kami yang ada mendengarkan suara Talitakum Radio. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang tadi saya katakan kepada kita sekalian sahabat ya, bahwa hari ini kita ada tema dalam program Suara Kebenaran hari ini, yaitu hidup yang bernilai. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata demikian, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah ya. Saya mengulangi ya ayat ini ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, sahabat barangkali sempat membuka Alkitabnya melalui handphone sahabat ya. Di 1 Korintus 10 ayat 31 demikian firman Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau kita hari ini masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bernafas. Ya, ada jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, memompa darah ke seluruh tubuh. Dan Tuhan juga memberikan kita segala berkat yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan hari ini ya, dengan segala dinamika yang Tuhan izinkan terjadi ya. Bagaimanapun keadaan kita, yang pasti ini adalah momentum, sebuah kesempatan ya, kesempatan untuk memperbaiki kemarin gitu ya. Kita hanya bisa memperbaikinya hari ini ya. Kalau hari ini adalah sebuah kesalahan dan saudara masih bersama dengan kami di Talitakum Radio ya, saudara disadarkanlah dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa
apapun yang kita lakukan, ya, baik ketika kita makan atau ketika kita minum atau ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, kita lakukannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau kita menyadari bahwa hari ini yang kita lakukan belum memuliakan Tuhan, sahabat segera memperbaiki dan kemudian mohonkan pengampunan dari Tuhan, dan ini menjadi momentum, gitu ya. Saudara, memang ini bukan hal yang sederhana, ya. Walaupun bisa dianggap sederhana juga, tetapi kita harus menganggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini yang kita lewati adalah sama seperti hari yang kemarin, mungkin ya, sama sulitnya, sama senangnya, atau mungkin kita hari-hari kita lalu ini sepertinya tidak ada yang istimewa, semua begitu berlalu begitu saja, ya. Tetapi saya mau sadarkan kita bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, ya. Jadi setiap kali kita membuka mata pada pagi hari, ya, coba mengawalinya dengan ucapan syukur, ya. Bukan supaya hari ini menjadi baik, ya, dengan kita mengucap syukur, bukan. Tetapi dengan mengucap syukur kita menyambut hari ini sebaik apa yang bisa kita syukuri, gitu loh. Ya. Karena kita mungkin tidak mengubah apa-apa hari ini. Sepertinya mohon maaf, sepertinya Tuhan berdiam diri gitu dengan problematik kehidupan yang sedang kita hadapi. Tapi it's okay, begini. Sekalipun nampaknya, ya, tanda petik ya, sekalipun nampaknya Tuhan berdiam diri, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa tidak ada satu perkara yang Tuhan izinkan, yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan kalau kita meminjam satu ayat firman Tuhan yang familiar, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita mungkin tidak bisa menemukan kebenaran di zona yang salah. Ya, namanya udah salah, gitu. Kenapa? Keputusan kita yang kita ambil tadi salah, itu namanya zona yang salah. Kita sudah buat, ya, marah-marah di jalan, ya, mengcounter seseorang yang telah membuat kita luka, misalnya, ya. Atau kita jadikan hari ini menjadi hari yang paling buruk, salah semua. Oke, kita tidak bisa menemukan kebenaran di zona yang salah, nggak bisa. Tetapi yang pasti, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita masih bisa menemukan kebaikan di zona yang salah. Karena ada sesuatu yang mengajar diri kita untuk bisa melihat bahwa yes, Tuhan itu baik, gitu ya. Tuhan itu baik. Jadi pada waktu kita membuka mata pagi hari, coba kita mulai bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan, ya. Karena kehidupan yang Tuhan beri itu bukan sesuatu yang murah, sekalipun itu kemurahan Tuhan, ya. Kemurahan Tuhan itu bukan sesuatu yang murah untuk diberikan kepada kita, enggak. Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang istimewa ketika Tuhan beri. Jadi hari yang Tuhan berikan buat kita hari ini itu adalah hari yang sangat bernilai yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita manfaatkan, ya. Untuk kita jadikan sesuatu yang sangat spesial, ya, sangat istimewa, ya. Baru kemudian kita menjadikan hari ini menjadi hari yang istimewa untuk mengistimewakan Tuhan yang telah mengistimewakan saudara dan saya. Wah, ini tidak mudah ya, untuk mengulang saja sulit sekali, ya. Ya. Kenapa? Kalau Tuhan sudah memberikan kita hari yang baru, kehidupan juga harus yang baru hari ini. Karena tubuh kita yang baik, metabolisme yang baik, dan segala berkat yang memungkinkan kita menjalani hidup, ini sesuatu yang benar-benar sangat berharga. Dan kita tidak bisa mengabaikan realitas itu, saudaraku. Ya. Dan kalau kita menerima sesuatu yang bernilai atau yang berharga, maka kita harus menghargainya. Ya.
apakah ketika ada seseorang yang memberikan kepada kita sebuah gift ya, atau sebuah kado istimewa, apa yang menjadi apa yang saudara inginkan, misalnya jam tangan baru misalnya, atau sebuah paket wisata ya, atau tiket untuk ke Yerusalem misalnya. Wah, itu kan sesuatu yang sangat bernilai ya. Ketika seseorang itu memberikannya kepada kita ya, dan sesuatu yang berharga itu tidak kita hargai, tentu orangnya kecewa dong gitu ya. Mungkin saja kita mengatakan, saya sudah pernah pergi ya, saya juga pernah ke satu tempat itu, saya sudah pernah dapatkan ini, oh kebetulan saya punya jam yang banyak di rumah, jadi ya biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan untuk berterima kasih pun enggak gitu ya. Nah itu saya kira udah sangat salah sekali kita, karena kita tidak menghargai sebuah pemberian yang berharga itu. Jadi begitu sebaliknya, ketika seseorang memberikan kita sesuatu yang mungkin standar ya, biasa saja, tidak memiliki nilai yang lebih untuk kita syukuri ya gitu. Tapi ketika kita menerima itu dengan sukacita, apalagi ditambah ini yang saya butuhkan gitu ya, waduh, saya kira orang yang memberikan juga senang sekali ya, ingin memberi lagi gitu ya, ingin memberi lagi, ingin menyenangkan, ingin menyukakan, ingin melihat lagi sukacita itu, gitu ya sahabat ya. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menghargai ya, bagaimana kita memandang sesuatu yang bernilai itu menjadi begitu berharga, atau sebaliknya sesuatu yang sangat berharga itu menjadi sesuatu yang bernilai. Bagaimana kita menganggap hidup ini berharga dan benar-benar memperlakukan hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai ya. Dan itu hanya terjadi ketika kita mengisi hidup ini ya, lalu mempersembahkan kembali kepada yang menganugerahkan hidup buat kita. Aduh, berat banget ya. Ya, saya ulangi ya. Bagaimana kita menjadikan hidup kita ini bernilai? Kalau hidup adalah anugerah Tuhan, maka kita mengisi kehidupan ini ya dengan sesuatu yang sangat istimewa, lalu kita persembahkan bagi yang memberi kehidupan kita. Sahabat Pelitakum yang dikasihi Tuhan, kita jeda sejenak ya, kita mau dengar dulu satu pujian yang memberkati kita. Tema kita pada sore hari ini ya, hidup yang bernilai, 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Sahabat dapat berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon di 0812994577 ya, saya ulangi 0812994577, atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp di nomor telepon 082123471340. Saya ulangi lagi di nomor WhatsApp 082123471340. Masih bersama saya Pendeta Suwartono. Kita membahas dari satu tema hidup yang bernilai di 1 Korintus 10 ayat 31. Saya baca buat kita sekalian. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat Pelitakum yang dikasihi Tuhan, jikalau hidup yang kita nikmati hari ini adalah berkat kemurahan Allah ya, jadikan hidup ini bukan jadikan anugerah Tuhan ini atau kemurahan Tuhan ini bukan barang murahan ya. Nah, kita harus menghargainya sedemikian rupa dengan cara memberi nilai bagi kehidupan yang Tuhan beri ya. Jadi hidup yang kita persembahkan ya
bagi Tuhan yang telah memberikan kehidupan itu buat kita. Nah, ini yang penting ya untuk kita jadikan sebagai catatan. Memang mempersembahkan hidup untuk Tuhan di kalangan gereja tertentu ya dipahami sebagai penyerahan diri full ya untuk menjadi pendeta atau pelayan di gereja atau full timer ya. Menurut saya ini kurang tepat ya, bukan tidak tepat, kurang tepat lah. Ya, memang itu juga betul, tetapi tidak tepat. Ya. Memang ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi full timer di gereja, bukan hanya sebagai pendeta ya, tetapi juga mungkin sebagai koster, ya, atau mungkin juga sebagai administrasi dan sebagainya di satu gereja tertentu itu ya, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi bukan berarti orang yang tidak menjadi full timer di gereja atau yang tidak menjadi pendeta atau bukanlah full timer bagi Tuhan, maka itu bukan orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, gitu ya. Bahkan ironisnya begini, saudara, orang yang full timer itu belum tentu seorang yang menjadi pendeta atau full timer ya di dalam gereja benar-benar mengabdi dan melayani Tuhan. Bukan bermaksud apa-apa, enggak ada gitu ya. Saya juga tidak sedang tendensius terhadap pernyataan saya ini, bukan. Artinya gini, bukan berarti orang yang ada di gereja sebagai full timer itu adalah benar-benar sebagai pelayan Tuhan. Belum tentu. Ya. Karena ada orang-orang juga di sana yang memang bekerja. Ketika dikasih tugas lebih, dia akan menuntut lebih gitu ya. Akhirnya menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang profesional. Nah, ini dia ya. Apa salahnya dengan profesional? Enggak salah, cuma pada umumnya kalau kita bicara tentang profesional nih ya, sahabat Talitakum, itu biasanya adalah profesi ya, profesi yang diukur dengan nominal. Akhirnya jadi ujung-ujungnya jadi bukan hamba Tuhan ya, hamba uang juga gitu. Enggak semua begitu ya. Saya juga tidak sedang membuka sesuatu yang kemungkinan itu enggak, memang ada juga ya. Karena gini, faktanya tidak sedikit orang yang menyerahkan diri sebagai full timer di gereja atau menjadi pendeta ya hanya cari nafkah ya, dijadikan profesi itu sebagai jalan yang mudah untuk memiliki penghasilan ya. Tuh gak enak banget ya ngomongnya. Bahkan ada pula orang yang menjadi kaya raya karena menjadi pendeta, dan inilah yang mendorong orang untuk menggerakkan banyak orang menjadi pendeta atau full timer ya. Harusnya sih nggak gitu. Jadi banyaknya denominasi, banyaknya sinode ya, bikin sekolah teologi, lalu kemudian ratusan sekolah teologi di Indonesia ya, lalu mencetak hamba-hamba Tuhan dan persaingan hamba Tuhan di marketplace-nya, jadi akhirnya apa ya, tidak sehat gitu ya, saling ya begitulah gitu ya. Enggak, harusnya baik-baik saja dengan banyaknya hamba-hamba Tuhan yang sekolah di sekolah teologi, entah denominasinya apa, entah sinodenya apa, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting orangnya tahu bahwa saya tidak harus di gereja ya, tapi saya tahu saya harus melayani Tuhan ya. Saya seorang pendeta, punya anak 2, dan saya sudah mengajar anak saya ya. Saya bilang, saya tidak menjadikan kamu sebagai pendeta. Silakan, kalau dipanggil Tuhan melayani Tuhan di gereja jadi pendeta, pergi sekolah teologi, saya suka, saya senang ya. Tetapi yang pasti ya harus panggilan. Kalau enggak apa.
Ya, kamu bisa bisa sekolah apa aja, bekerja di mana saja, tapi yang harus kamu lakukan adalah melayani Tuhan. Nah, ya, jadi akhirnya kita bicara tentang marketplace, gitu ya. Supaya gini, nggak harus jadi pendeta lah ya untuk melayani Tuhan, tidak harus jadi full timer di gereja untuk melayani Tuhan, enggak. Di marketplace kita melayani Tuhan dalam bisnis, dalam usaha, ya, di tengah pekerjaan kita, ya, di tengah studi kita. Soalnya Alkitab bilang gini, jika engkau makan atau engkau minum, ya, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini adalah standar hidup sebagai umat yang telah ditebus ya lewat karya Kristus di kayu salib. Ya. Ini adalah standar hidup bagi seseorang yang telah memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Ya. Setelah, kalau kita baca di pasal yang ke-6 1 Korintus ya ayat 19 sampai 20, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Hidup kita akan menjadi berarti, berharga dan bernilai kalau kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Ya. Nah ini yang harus sahabat Talitakum dan kita semua sadari bahwa kehidupan yang dianugerahkan kepada kita ini, ya, kita harus dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan dalam pelayanannya. Ya, bukan harus menjadi full timer di sebuah gereja, enggak. Kita menjadi full timer bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, dengan cara demikian kita mengisi kehidupan yang dianugerahkan itu sehingga hidup kita menjadi bernilai gitu. Ya. Tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita, kita hargai dengan mengisinya, ya, mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang memuliakan Tuhan tentunya, gitu ya. Baik ketika kita makan, baik ketika kita minum, baik kita sedang melakukan sesuatu, kita lakukan itu untuk Tuhan. Nah itu, ya. Ya, sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, ya, sahabat yang ada dalam frekuensi 107,8 FM, ya, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, yang mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan dan sesuai dengan tagline kita nih, ya. Mari kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai. Kita hargai anugerah Tuhan yang Tuhan beri, ya. Kita hargai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah tuntutan yang berat bagi orang percaya. Ya, jadi bukan ya sekali selamat tetap selamat, enggak lah. Kerjakan kerjakanlah kekudusanmu dengan takut dan gentar. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Ya, di Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Harus sempurna seperti Bapa. Ya. Ini bicara soal ketepatan seperti ini, gitu. Dan kalau kita belajar terus hidup dalam ketepatan yang Tuhan kehendaki, karena memang ini bukan sesuatu yang mudah. Hari ini yang Tuhan beri dengan segala dinamika. Karena gini firman Tuhan ya, kesulitan satu hari cukup untuk satu hari, hari esok ada kesulitannya sendiri. Itu memang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita menjadi sebuah kesempatan, momentum untuk kita terus belajar, ya, tepat dalam mengambil sikap, dalam keputusan, dalam perbuatan, ya, seperti Tuhan Yesus tepat melakukannya kehendak Bapa. Ya, Tuhan Yesus kita tahu ya bahwa tidak ada teladan yang paling baik di dalam kehidupan setiap orang percaya kecuali Yesus. Ya. Kalau saudara mengatakan Rasul Paulus juga bagus, Pak. Ya, oke, setuju, saya juga. Rasul Paulus bagus. Tapi kalau kita melihat Rasul Paulus, dia juga pernah berselisih paham dengan
rekan sejawatnya dalam perjalanan penginjilan. Petrus bagaimana? Yudas bagaimana? Ya, bagaimana dengan Thomas? Bagaimana dengan yang lain? Nggak bisa dijadikan sebagai teladan. Bagaimana dengan gembala sidang kita? Bagaimana dengan ketua sinode kita? Bagaimana dengan pendeta kita? Ya, wah kalau itu kita jadikan sebagai tolok ukur, kita kecewa nanti, gitu ya. Kita belajarnya kepada Yesus, dan kita berulang-ulang belajar terus untuk melakukan tepat seperti yang menjadi kehendak Bapa. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Baca Alkitabnya gitu loh. Tapi Pak, Alkitab itu katanya berisi firman Allah, tapi Alkitab itu katanya juga mengalami sebuah proses yang sangat-sangat tidak rohani, misalnya bla bla bla. Udah nggak usah pusing dengan yang gitu-gitulah. Ya. Nanti kita akhirnya jadi tidak mempercayai lagi kebenaran itu. Enggak, udah. Yang Tuhan berikan setelah melalui sebuah proses kanonisasi yang Tuhan berikan buat kita, itulah yang kita pegang, itu yang kita baca, itu yang menjadi panduan. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu juga yang akan kita lakukan. Belajar lagi terus menerus, ya. Belajar untuk hidup dalam ketepatan. Maka pelan-pelan secara simultan ya, tanpa kita sadari ya, kita akan mengalami perubahan natur nih, ya, atau perubahan kodrat dari kodrat manusia, ya, kodrat dosa menjadi seorang yang memiliki kodrat ilahi. Ada rasa takut ya terhadap Allah. Ini penting ya, takut kepada Tuhan. Penting sekali. Ya. Sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan pada sore hari ini ya. Senang sekali kalau kita bisa belajar memahami bagaimana mewarnai kehidupan kita menjadi lebih bernilai, ya, dan itu kita persembahkan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Nah, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mempersembahkan hidup yang Tuhan sudah berikan ini. Ya, pada waktu kita mengisinya dengan hal-hal yang bernilai, hanya kita bisa memberikan, kita persembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Nggak ada yang bisa menghalangi, kecuali satu, kuasa kegelapan. Ya, dan itu pun bisa kita tanggulangi dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi tidak ada yang bisa menggagalkan kita. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus untuk mencapai kehidupan yang berkodrat ilahi. Dan yang pasti Tuhan selalu menyediakan berkat tiap hari. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita untuk melewati pergumulan hidup dalam mencari nafkah. Karena firman Tuhan juga katakan burung di udara Dia pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Ya, jadi selama kita hidup bertanggung jawab dan memenuhi apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, kita harus memahami betapa bernilainya hidup ini, ya. Jadi begitu kita buka mata, kita bangun, kita harus menyadari bahwa ini adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, ya. Dan kita mulai mengatur persembahan syukur kita lewat pujian, lewat hormat kita, lewat kemuliaan di tengah doa kita. Kenapa? Karena hidup yang Tuhan beri ini adalah kemurahan Tuhan yang bukan barang murahan, tetapi kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai sebuah kesempatan, sebuah momentum untuk kita memperbaiki diri dan membangun nilai-nilai yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Dan hidup yang bernilai adalah hidup yang dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, ya. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan, dengan segala fasilitas yang Tuhan sediakan, ya, maka jadikan itu sebagai berkat rohani, ya. Semua berkat rohani, baik makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang kita nikmati, ya, itu adalah berkat rohani. Karena yang dibangun adalah rohani kita, bukan cuma
fisik kita dengan makanan minum yang kita nikmati ya. Kita mulai dengan sukacita, biar ada damai sejahtera, maka rohani kita terjadi pendewasaan ya, yang Tuhan berikan buat kita. Karena gini, sejatinya tidak banyak orang yang benar-benar bersyukur, saudara. Enggak. Ya, kita harus sadar itu. Karena firman Tuhan ya, di dalam Roma pasal 3 itu telah menelanjangi eksistensi kita sebagai manusia. Saya baca ya buat kita ya. Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 15 ini menjadi ayat-ayat yang penting untuk kita perhatikan di penghujung cara kita. Roma 3:10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dan ini adalah realita. Secara de facto, begitulah kehidupan kita manusia. Meskipun secara de jure kita sudah anak-anak Allah. Ya, saya masih menemukan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, khotbahnya luar biasa, pengajarannya luar biasa. Tapi kehidupannya belum seperti yang dia sampaikan lewat pengajaran. Dan itu adalah realita kehidupan. Ya. Mereka yang tidak menghayati sungguh-sungguh bahwa benar-benar Tuhan memelihara kehidupan, ya, memelihara kita dan memberikan semua fasilitas sehingga kita bisa menjalani kehidupan hari ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Tali Takum Radio di 107,8 FM, ya. Mulai sekarang kita renungkan dengan sungguh-sungguh supaya ucapan syukur kita kepada Tuhan itu berkualitas. Dan ingat ya, bahwa apapun keadaan kita, tidak pernah Tuhan memberi yang bukan yang terbaik. Ya, memang akal pikiran kita sering tidak bisa mengerti mengapa keadaan seperti ini, keadaan yang terbaik untuk saya. Tetapi terimalah bahwa itu adalah keadaan yang terbaik untuk kita. Masalah, ya, persoalan sebesar apapun dalam hidup kita tidak akan dapat membunuh dan menenggelamkan kita kalau kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Percayalah. Oleh karena itu hargailah hidup ini dan kita bangun sesuatu yang bernilai dari kehidupan yang Tuhan beri ini. Ya, begitulah cara kita menghargai Tuhan yang telah memberikan hidup. Biarlah karunia Allah menjadi anugerah dalam kehidupan kita. Ya. Dan belajar menghargai hari hidup kita dengan melakukan apa yang tepat seperti yang Allah kehendaki. Ya. Hidup menjadi bernilai ketika kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat Tali Takum Radio yang dikasihi Tuhan, ya, sahabat yang terus stay tune di 107,8 FM. Suara yang bangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Nantikan acara ini ya di setiap sore pukul 3 hari Selasa bersama dengan saya Pendeta Suwantono dalam program Suara Kebenaran hari ini. Senang sekali bersama dengan sahabat. Salam, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.